بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam majlis rutinan kita setengah bulan sekali, pembacaan Maulid Adhiyaul Lami' dan teruskan dengan membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Ghazali. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di malam hari ini senantiasa Allah curahkan rahmat kepada kita, Allah berikan keafiatan dan kesehatan kepada kita, semangat dalam segala-galanya, amin ya rabbal alamin. Sampai perkataan musannif dalam kitab sini, wa qul 'inda ad-dukhul bismillah a'udzu billah minar rijzin najisi al-khabithil mukhbithi asy-syaithanir rajim. Nah, minggu tadi kita masih membahas masalah adab nabaja, adab masuk WC. Nah, kita ulang sedikit napa-napa yuk. Pamulaan pakai betis kanan. Nah, masuk ke WC pakai betis. Nah, betis jangan pakai tangan. Kemudian pulang pakai sandal dan pakai kopiah. Nah, kopiah buruk ialah khususakan. Dan jangan masuk ke WC pakai kopiah yang ada terumpahnya. Terumpah sandal Nabi. Nah, itu jangan dipakai karena kita ihtiraman dengan Nabi. Adalah tidak. Nah, kemudian pula jangan di dalam WC itu pepandir atau membawa nama-nama para ulama atau nama-nama Allah atau nama-nama Rasulullah, dan jangan terlalu lawas. Nah, jangan mengedit-edit di WC. Nah, harap jarang bila editannya di WC ini banyak anunya. Pokoknya nak pakai apa aja editannya lain-lain terus. Oh, soalnya di WC dia tuh kan baca bihiraan terus. Ya. Nah, kemudian sini hendak ke WC ada bacaannya. Nama bacaannya wa qul 'inda dukhul, dan baca ketika hendak masuk WC. Ini ketika hendaklah, jangan sudah masuk di WC dah hanya bacaan a'udzubillah, jangan. Ini bila hendak masuk. Nama bacaannya bismillah a'udzubillah minar rijsi an-najisi al-khabithil mukhbithi asy-syaithanir rajim. Ini belain nawan bacaan kalau kita apa yuk? Allahumma inni as'aluka lain. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya Allah, kami ulun berlindung dengan pian dari hantu laki-laki atau hantu bebinian. Karena ketika kita masuk ke dalam WC itu kadang bisa diiringinya hantu. Lalu melihat hantu itu lawan aurat seorang. Nah, mudahan kita makanya bila kita hendak ke WC itu baca juga bismillah alladzi la ilaha illahu bila hendak masuk ke dalam WC, supaya hantu kadang melihat lawan aurat seorang. Wa indal khuruji, dan baca ketika keluar pada WC. Nah, bacaan aja apalah gufranak, lain gufran lah, mama gufran lain. Nih gufranaka itu makali itu bacaannya lain itu. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Kalau kita alhamdulillah
Bismillah. Tahu kita lawan nikmatnya salon. Masya Allah. Bahari jai Ma'alif bahari tukang pasang salon. Gonal bener ujiannya tukang pasang salon nih, dan gonal pahalanya. Jadi masang salon ini seorang masang salon berupa mana justru berupa seorang luar biasa. Pokoknya pahala tukang pasang salon ini luar biasa, gonal benar. Pas jai para seorang nyetel nih, kita tahu kisah acara gonal yang ceramah tuan guru besar. Sakalinya voltasi rumah orang ini kada tahan, lalunya bergelombang suara nih nang kayak suara petir der aja. Siapa ya salahkan orang ya, tukang salon mah julun sakitnya nang kayak ini, sakit hati memayurang napa jurang salon macam-macaman kada tahu kita pada kayak itu tuh kisahnya nih. Nah, jadi jerulun luar biasa tukang salon ini. Nah, jadi berataan baca maulid dari awal maulid sampai akhir itu yang masang salon berataan pahalanya luar biasa. Nah kembali kepada pembahasan kita. Bacaan keluar WC tadi, ghufranaka, kami meminta ampun kepada Engkau ya Allah. Alhamdulillah alladzi adhaba anni ma yu'dhini. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dalam tubuhku sesuatu yang menyakitkan lawan aku. Keluar kotoran, yalah, baik berbentuk cairan atau berbentuk yang kuning tuh. Nah, itu coba aja kada mau keluar. Itu orang berapa orang mau operasi bila mau kada mau bahira atau kada mau takantut atau kada mau itu, nah berapa juta orang mau operasi di kampung wadah kita nih. Ada orang anu itu napa orang gagal ginjal, karena gagal ginjal itu kada mau lagi kami kada mau lagi bahira ujar itu. Nah anu kada ginjal 1 miliar harganya, subhanallah. Jadi nikmat sehat itu kada ada harganya karena benar nikmatnya. Jadi kalau mengeluarkan dingit lagi tawai orang yang mengeluarkan tuh dibesuh yalah simburi ya kada disemburi atau kada boleh tuh. Nah wa abqa alayya ma yanfa'uni, dan menyisakan kepadaku apa yang memberi manfaat lawan aku. Nah itu bacaan ketika keluar dari WC. Nah wa yambaghi an tu'iddan, dan sepantasnya lah engkau mempersiapkan an-nubala itu batu gasan istinja. Soalnya istinja pakai batu lah, soal aja batunya panas maka bakarangan berpasir-pasir pulang ada diberesihi larai misal. Iya boleh kita istinja pakai batu. Pakai batu itu boleh istinja asal dengan syarat-syarat tertentu. Yalah batunya itu suci. Lain batu bekas kawan nih, lain asli suci. Kemudian 3 buncuk. Nah, 3 buncuk 3 kali menyapu, bersih pulang. Nah, itu di antaranya syarat kita istinja pakai batu. Kalau di Arab itu tak pakai. Karena kadang ketika di Makkah situ, nah kadang banyu nih di perjalanan kada ada banyu, cari batu ya ada batu dinginakan lu batunya lo ibadah dinginakan hanya disabuakan lawan kamaluan situ. Nah jadi siapakan dulu batu tuh, jangan ibadah kami dah hanya nyiapakan batu. Nah di sini kita kiasakan kalau kita hendak qadha hajat itu dianjurkan kita mancik banyu. Di sini ulama menyuruh bila kita hendak beristinja pakai batu, siapakan batu berdahulu hanya kita istinja. Sama tuh kita bila masuk ke dalam WC, masuk hendak qadha hajat, buka banyu adakah kada ada. Ini kada tahu kisah langsung behintalo, behintalo. Bibi yang membuka kada banyu. Lalu kucia kayak lagi kucia orang dilanggar sembayangan. banyu jar. Ya ngalehnya. Jadi sunnah kan dianjurkan. Siapakan banyu terlebih dahulu. Ini WC ini ada banyunya, nah. Sudah ada banyunya, hanya melabuh. Jangan asal labuh wara aja. Pas banyunya akan tidak tinggalkan. Kasihan kawan membersih.
Ya tak ada yang akunya, akun siapa ada tahu aku jar. Kemudian pula wa alla yastanjiya bil ma fi maudhi'i qada'il hajati, dan jangan beristinja, bebesuh dengan air di tempat seorang istinja tadi. Ini bila kita beristinja nangkaya di padang. Nah, di padang pasir misalkan, jangan kita di situ kita malabuh, di situ kita bebesuh, jangan. Kenapa jadi kita boleh? Karena ujar para ulama, kita ketika bebesuh itu bisa kena kapulancingan. Tahu kapulancingan lah? Kapulancingan pas takana awak. Nah, jadi bila kita di padang pasir atau di tempat yang bukan tempat disediakan gesan malabuh tadi nih, qadha hajat tadi, kita usahakan cari tempat lain. Jika qadha hajat di sini ya bergitar sedikit, itu sunnah lah. Tapi mau nang kayak di wadah kita nih kan itu tempat disediakan, kita uangin tuh. Bebesuh malabuh di WC sautingnya, keluar besuk sebelahnya. Nah gitu kan boleh. Kemudian mula wa antastabri'a minal bauli bitanahnuhi wan nathri thalathan, dan istinja itu istibra. Nah istibra dan bedaham 3 kali sunnah. Ada yang jurakan, nah 3 kali aja, jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kita bila bedaham itu sisa kamih itu, nah sisa kamih itu tak keluar. Sunnah hukumnya lah dianjurkan, karena dalam hadis Imam Muslim ada lelakian mati di zaman Nabi. Jar Nabi ini diadab dalam kubur. Ujar sahabat yang lain, apa ya Rasulullah diadab? Ujar Nabi kita, inya ni bakami gak ada tiis. Makanya wahyu ini Imam Ghazali itu menyusun kitab sidin ini sebelum masalah sembahyang, masalah bakamih berdahulu, masalah istinja berdahulu dibahas sidin. Nah, luar biasa. Kenapa? Karena ini penting benar. Sembahyang jadi imam, suara harat kayak Sudais, tapi bakamih ada bebesuh, sah sembahyangnya lah. Ada sah sembahyangnya, suara harat benar kayak Sudais. Inya adzan, inya qamat, inya imam pulang harat benar. Baca doanya memburung beritaannya. Kayak luar biasa banget, tapi nya bakamih ada bebesuh, sahlah sembahyangnya lah. Kada sah sembahyangnya. Nah ini penting. Jadi perlu bila qadha hajat itu ada badahamnya dan pula istibra. Nah istibra ini ngalih sedikit menjelaskan. Mau urut ya diurut. Nah diurut mulai bawah diurut. Nah diurut. Nah jangan disajurakan. Nah ya bisa menyajurakan nih seminggu sekali nunggu sabun. Nah ini jangan disalah juragan. Ini kita di sunnah. Ini kita kan bicara masalah fikih. Nah masalah fikih. Nah kalau ada pertanyaan nah ini mohon maaf ya, kita lain jarubu ini masalah fikih. Nah Jay, nah perhatikan Jay kayak apa Jay. Nah ini mau urut mulai bawah, mau urut mulai atas selain urutannya gitu. Yalah, dah boleh bawa nak 1, 2, 3 diurut kan? Imbah diurut nih hanya 3 kali. Nah, kayak itulah caranya istinja nina qadha hajat. Bila kada bersih, nah bahaya tuh. Bahari jamalai dulu tuh maklim bahari pernah bakamih ini kada tiis apa? Bila kita tuh mibah bakamih leh bawa berdiri, bawa duduk di sabida motor keluar tuh cut ya keluar banyak kami sedikit. Tohok mampih itu. Tohok mampih dan itu memang dasar ada keluar. Jadi bakamih itu pasti 2 kali. Ganti selawar. Besuh apa bener. Nah, rupanya wallahu alam kayak apakah di. Jadi dulu tuh tohok pang bila hendak bakamih ini tohok bener. Nah, di enu tuh qadha hajat tuh salisil bau namanya, duduk sedikit tak keluar banyak kami.
Nah itu bila orang nangka itu jangan dilihatkan, artinya harus kita secara fikih, kenapa ikan salisil baul itu dibabat itu, nah kayak model dekabapi, bila orang bila hendak sembahyang sudah kebiasaan nangka itu orang adzan hanya berwudu, orang adzannya bakamih dulu, bebesu bakamih, batu dibabat gitu, nah langsung berwudu, imbah berwudu langsung sembahyang. Harus kayak itu tiap kali sembahyang orang kena salisil baul. Ini berwudunya dan bakamihnya harus masuk waktu sudah. Kada boleh sebelum masuk waktu, dan inya kada boleh mengumpulkan dua sembahyang wajib. Sebelum maghrib berwudu kayak itu, misalkan isya-nya wudunya tadi pakainya pulang ada kawa. Isya harus keluar pulang. Bila waktu sembahyang keluar kada apa-apa lagi. Itu sudah bakabab pang tadi dah. Apa namanya? Baparban kan apa kah itu? Masker. Amun menjemak apa enggak ya, Pak? Oh nah menjemak tuh paksa biasa pulang wudu biasa, amun yakin tak keluar, ya kan itu syaratnya harus satu kali sembahyang aja Bang. Nah, keluar biasa tinggi dua waktu, keluar biasa wudu pulangnya kan waktu antara jamak dua itu sekadar ya 3 menit 2 menitan lah. Cuma masih kalau di atas itu nah, karena kan tuh ada keperluan sembahyang mah. Jadinya bedanya sembahyang pertama wudu terus akan. Bilanya yakin ketika sembahyang pertama tadi inya tak keluar. Nah itu Bang keterangannya. Tapi mungkin ada mazhab lain kayak batana insyaallah karena kita cari akan. Itu penting masalah ibadah ini nah. Di dalam kitab Fathul Mu'in gitu sama ketika hendak membahas masalah kitab sembahyang nih, orang masalah kada sembahyangnya langsung dibahas, tapi tata cara menghadap sembahyang sama tuh ini kita nih masuk WC berwudu pembahasannya nak kena lawas kena hanya ada masalah sembahyang babus salah. Nah itu ada pertanyaan kah? Pon Ustaz Fakah yang kata kami itu kah? Tinggi, itu namanya nih penyakitnya nih, prostat kah? Penyakit kada TS. Kalau di bahasa Arabnya itu salisil baul. Bahari kita pernah diuji nangka itu lapah benar. Berganti salawar, berganti atau di parban berplastik. Plastik. Nah, tinggi. Kayak apa caranya tadi nih yang wa bi imraril yadil yusra ala asfalil qadhif. Nah, cara istibra tadi dengan melalukan tangan kiri, jangan tangan kanan lah, tangan kiri di mana lalukannya di bawah pipa. Nah, di bawah. Nah, dan orang jangan terlalu gincang lah. Tak uratnya nih talimbah itu pula ngalih kepada lungkuitan. Jadi pintarnya diurut 3 kali. Nah itu mudahan kita mau mengamalkan ya lah, artinya kita belajar pun di bawah hantar ini baik bertakut ini mulai bawah ini bagus. Tingginya mulai bawah, ada mulai tanggungan bawah sana, mulai situ. Ini ujar para ulama leh, cara istibra ini tergantung masing-masing. Nih lain-lain caranya. Ada orang yang beristibra harus berdiri duduk, hanyarnya TS. Nih ada orang beristibra nang itu, makanya biar diwisi lawas benar menghadangi. Ada kenapa? Aku ujarnya bila langsung imbah bakami langsung bersalawar pasti tak keluar Bang. Bawa berdiri duduk. Hanya besuh pulang. Ada orang nang itu. Jadi caranya tuh ujar para ulama lain-lain. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Tahu aja. Ramai ya. Pardon ya, Bang. Pon.
langsung dibabat ya. Asal tadi syaratnya kan waktu sudah masuk langsung babatnya itu masuk salisil baul deh. Nggih langsung cuma amun yakin artinya jar aku yakin bang bila aku bawa berdiri berduduk bawa berdiri apih jar. Nah itu digawe harus nangka itu biar masbuk sembahyang, artinya asatis biar masbuk sembahyang asatis. Nanti banyak orang yang takana masalah ini, jadi bagus ada pertanyaan masalah ini, jangan susupanan gitu nama nakunakan. Karena ini masalah sembahyang. Karena barangkali kita kan tak kemana ujuk-ujuk timbul siapa anak jadi rindi orang rindi kawin orang ke tim sana langsung jadi imam di sana, suara haratnya pada tahu ya lah jurang kayak pacar istibra. Nah ingat jadi rindi bahari aku belajar malam Rabu nih awam aja desakan ke orang, dan kita subhanallah ada tahu dinasibkan 10 tahun akan datang. Ada dulu di Ar-Raudhah tuh Jamalai kawan kita tuh angkatan ke atas bang jauh pada kita inya tuh sekolah Ar-Raudhah beisukan sekolah batang hari menggawi lemari sakit benar sabida bu benar begawi kawitan meninggal rasanya 2 lagi bini kayak itu kah. Subhanallah itu kan masa depan kada cerah. Udah tahu kayak kisahnya nih isukan sekolah bini batang hari begawi sekolah yang batang hari wah ini termasuk alumni paling sugih, rumahnya harat, mobilnya harat, orangnya berduit dan pemurah pulang. Nah luar biasa sugih benar, padahal kayak itu baharinya. Nah sama masalah takantut tadi sama juga salisil baul, salisil turat ya. Artinya orang salisil hadis nangka itu takantut harus itu sama tuh. Tapi nya kada wajib membesul lah. Artinya bila orang yang takantut harus tadi itu bilanya inya masuk waktu hanya wudu. Nah ini kada wajibnya mamarban AWC kada wajib. Pokoknya bila orang nangka ini bila inya masuk waktu hanya wudu, imbah wudu langsung sembahyang. Parahatan sembahyang takantut misalkan nih kada betalnya, tapi orang nangka ini kada kawa jadi imam. Nya kada kawa jadi imam, nya kada kawa menanggungkan Fatihah orang. Di Hadramaut ada malim zikawan sidin nih kada mau jadi imam. Orangnya basaan bagus. Dan di Darul Mustafa tuh mungkin wah ini sudah para 20 tahun deh, 15 tahunan deh di Darul Mustafa. Ketika zaman urun dulu tuh sidin sudah mungkin 8 tahun 7 tahunan deh, tapi anehnya kada mau jadi imam, kita takuni kenapa jadi sidin aku ini salisil baul. Nah kada boleh jadi imam, artinya kawa jadi imam yang kada boleh itu ketika kayaknya ada orang terlambat inya ini kada kawa menanggungkan Fatihah orangnya kada kawa menanggungkan. Nah jadi itulah masalah salisil baul, masalah adab. Nah insyaallah minggu kana kita masih membahas masalah adab masuk WC dan keluar WC. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan berkah, ilmu yang akan menjadi penyelamat kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, dan orang-orang tua di kampung kita yang dalam keadaan sakit mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan mereka. Mudah-mudahan ampun rumah juga almarhumah kawitan Pak Raihani, mudah-mudahan setiap kali kita majlis mereka sekeluarga curun bacurahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, dan pula kita dimatikan dalam keadaan iman, Islam dan ihsan, dan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah.